Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Masya Allah. Hari ini kalian terlihat semangat dan Bapak-Ibu akan ikut semangat gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Bapak harap semangat yang sudah kalian bangun di awal ini bisa dipertahankan hingga di akhir nanti. Oke, bisa? Bisa. Oke, sebagai umat beragama, alangkah lebih baik jika kita mengawali pertemuan hari ini dengan membaca doa. Ada yang boleh pimpin ke depan? Oke, silakan Aldi. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Makasih ya. Oke, semoga doa yang tadi barusan kita haturkan itu bisa memudahkan kita dan membuka cakrawala pikiran kita agar apa yang hari ini kita pelajari itu bisa masuk dengan baik. Gitu. Ya, amin. Oke, Bapak absen dulu. Oke, ketua kelas, apakah hari ini hadir semua? Tidak, Pak. Tidak, siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir satu orang. Siap, atas nama? Atas nama Miftahul Jannah. Miftahul Jannah, keterangan? Keterangannya Izin. izin. Oke, hanya Miftahul Jannah? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini hampir hadir semua. Hanya Miftahul Jannah saja yang tidak hadir. Semoga pertemuan selanjutnya dia bisa bergabung sama kita ya. Amin. Oke, untuk meningkatkan rasa dan jiwa nasionalisme kita masing-masing, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Boleh satu orang memimpin di depan? Silakan Azizah. Yang lain mungkin boleh berdiri. Semangat nyanyi ya. Keluarkan suara terbaik kalian gitu. Oke? Oke, silakan Cijah. Boleh. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak gentar hatiku melawan rintangan, tak goyang jiwaku berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke. Silakan duduk Azizah. Terima kasih. Oke, sepertinya lagu tadi menambah semangat kalian dalam belajar hari ini. Oke, maaf ya Bapak hari ini agak lumayan kurang sehat. Jadi dimaklumi kalau Bapak sering-sering batuk ya. Oke, hari ini coba ditengok dulu kiri kanannya. Apakah mungkin masih ada sampah? Ya, tolong diangkat sampahnya ya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Diangkat sampahnya. Coba dicek kerapian pakaiannya dulu. Rambutnya gitu. Ya, dicek dulu. Kan lebih enak kalau belajar dalam keadaan rapi dan bersih kan? Iya, oke. Sudah? Tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan? Oke, alhamdulillah sudah bersih.
Oke, coba perhatikan di layar InFocus. Adakah yang masih ingat tentang pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Isni. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas teks anekdot tentang pola penyajian teks anekdot. Oke, tepuk tangan dulu buat Isni. Iya, betul ya. Ada yang bisa menambahkan pola penyajian seperti apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Lela. Tadi Lela sudah angkat tangan 2 kali. Pola penyajiannya ada yang berbentuk dialog dan ada juga yang berbentuk narasi atau cerita. Oke, terima kasih. Coba diulang Naldi. 2 pola tadi pola apa saja? Narasi atau cerita atau dialog. Oke, betul ya. Ternyata dia masih fokus itu. Oke, minggu lalu kita sama-sama berupaya mengubah teks anekdot dari yang misalnya bentuknya cerita menjadi dialog ataupun sebaliknya gitu. Oke, hari ini kita masuk ke materi baru. Ada pertanyaan. Kalian pernah tidak membaca cerita rakyat? Pernah. Ada yang ingat judulnya? Timun Mas, Maling Kundang. Bawang merah, bawang putih, si kancil. Apa lagi? Upin. Ada. Oke. Yang pasti semua cerita yang berasal dari rakyat itu merupakan cerita rakyat. Namun ada salah satu jenis cerita rakyat yaitu hikayat. Sudah pernah dengar? Belum ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat khususnya pada jenis cerita hikayat gitu. Ya, oke, Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Karena kenapa? Dengan belajar materi hari ini, maka kalian mendapat wawasan bahwa di Indonesia itu sangat beragam jenis cerita rakyatnya. Salah satunya hikayat, dan nantinya kalian bisa mengambil berbagai hal setelah menyaksikan atau membaca cerita rakyat gitu. Ya, oke? Kita masuk di kompetensi dasar 3.7. Ada yang bisa bantu Bapak membacakan? Oke, silakan Zidan. Kompetensi dasar 3.7 yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Oke, terima kasih. Dan kita kan hari ini belajar tentang mendeskripsikan nilai-nilai dan isi itu. Adapun IPK-nya, ada yang bisa bantu Bapak membacakan yang di papan? Oke, silakan Hernita. 3.7.1 menganalisis karakteristik hikayat. 3.7.2 menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Iya, oke, terima kasih. Jadi ada 2 indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis karakteristiknya. Kemudian yang kedua menganalisis nilai-nilainya gitu. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, kalian nanti akan belajar secara berkelompok dengan menerapkan model problem based learning, dan diharapkan kalian itu mampu untuk menganalisis karakteristik hikayat dengan benar, baik itu pada teks yang berbentuk cerita maupun dalam bentuk video. Kemudian nanti kan juga akan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dengan benar gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Sampai muncul pertanyaan, apakah ada yang tahu nilai-nilai dan karakteristik dari cerita rakyat atau hikayat? Oke, untuk bisa nanti kalian menjawab ini, kita terlebih dahulu Bapak akan berikan kalian mengerjakan soal pretest. Semua bawa handphone? Bawa. Oke, silakan buka Quizzes di Google Chrome. Ya, Quizzes. Ketik saja Quizzes di Google Chrome. Quizzes ya. Quizzes di Google Chrome. Boleh kerjakan secara berpasangan dengan teman di sampingnya aja ya. Dikerjakan dengan teman di sampingnya, boleh. Jadi nanti kalian melalui soal pretest ini, kalian akan mendapat pengetahuan tentang apa saja itu karakteristik dan nilai-nilai dalam teks hikayat gitu ya. Sudah dibuka Quizzesnya? Oke,
Bapak pilih tim ya. Jadi nanti bisa berpasangan dengan teman di sampingnya. Oke? Jadi tulis namanya beserta dengan nama teman di sampingmu. Contoh, Lela dan Hernita. Ya, Ainil sama Anizar. Terus Naldi dan Silvi dan begitu seterusnya. Oke? Silakan masukkan ini enter kode. Kodenya 378181, silakan dimasukkan. Oke, sudah ada 2 kelompok yang masuk, Ainil dan Anizar sama Silvi. Oh, oke. Dia nanti yang bergabung di dalam, dia akan kelompokkan jadi 2 tim gini. Seperti kayak gini. Atau kita jangan yang per tim ya. Iya, bagusnya yang individu saja ya. Oke, Bapak kasih keluar dulu dan. Iya. Oke. Bapak ganti. Kita rubah jadi individu saja. Individu tapi berdua yang masuk gitu. Iya, Bapak ulang ya. Keluar aja. Nggak apa-apa. Oke. Kalian boleh scan barcode atau memasukkan kode 712031 pada enter kode yang ada di bagian atas sebelah kanan di layar HP kalian. Masukkan nama temanmu yang ada di sampingmu ya. Nanti dikerjakan secara bersama-sama. Udah? Sudah ada 2, ada 3 sudah yang masuk. Oke, sudah ada kelompoknya Ciza, Cici dan Zaza, Slebeu gitu. Ada Slebeunya lagi. Tabita dan Farel, ada Is dan Zidan, ada Aisyah dan Iren, ada Silvi sama Naldi. Risna. Oh, sabar. Oke. Ini Aziza ini sama Rahma kan? Ya, oke. Soalnya Bapak kenal nama siapa ya? Oke, sudah ada 6 tim ya. Ini namanya tim, oke? Harusnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Harusnya ada 8 tim. 2 lagi. Oke, supaya kita lihat tim manakah yang luar biasa cara menjawabnya. Ingat ya, jawab saja berdasarkan apa yang kalian ketahui. Oke, dengar ya, jawab saja. Oke. Soalnya berhubungan dengan teks hikayat. Jadi nanti kalian dari soal yang kalian jawab nanti di sini, kalian dapat referensi materi tentang karakteristik dan nilai-nilainya. Gitu. Ayo 2 kelompok lagi. Kelompoknya Aisyah belum masuk. Oh sudah Aisyah yang Iren. Jangan diulang-ulang. 712031. 031. Ayo. Sudah masuk semua? Sudah? Oke, sudah 8 kelompok. Ada Risna dan Mumut. Oke, Mumut. Oke, dengar. Ada 8, coba ya. Dengar. Coba di papan, Bapak bacakan ya. Kelompok ada Risna dan Mumut, Hernita Lela, Aisyah Iren, Isni dan Zidan, Ainil dan Anizar, Tabita dan Farel, ada Rahma dan Aziza, dan ada Silvi dan Naldi. Sudah betul semua? Sudah. Oke, kita mulai kerjakan soal pretestnya. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bekerja. Ingat, jawab saja berdasarkan apa yang kalian ketahui ya. Gak apa-apa, santai-santai.
Kenapa ini? Al? 1, 20. Nah, itu yang tahu. Enter kode ulang berarti nak? Enter kode ulang aja. Itu kodenya 712031. Ingat ini pretest ya. Ingat ini pretest. Tabita ingat ini pretest nah ya. Kenapa? Jaringan lagi? Ay. Sudah 3 kali. Oh kasihan. Coba lagi. Ini dibuka di Chrome? Aplikasi. Aplikasi. Coba tes di Chrome. Nah, kalau dia di Chrome itu tidak larut-larut karena dia tidak ukur bawaan dari HP. Coba tes di Chrome aja. Chrome aja. Ya apa ya. Jadi dijawab saja berdasarkan apa yang kalian ketahui. Jangan di pause. Sudah? Oke, kalau Tabita sudah. Lihat yang lain lagi ya. Kelompoknya ini masih belum bisa? Ini Bapak hapus ya Ainil yang ini. Karena sudah ganti nama mereka. Oke, ini sudah tinggal kelompoknya Isni sama Zidan, Rizal dan Momot sama kelompoknya Rahmah sama Aziza. Ya, sudah. Ini dilihat. Sudah sejajar semua. Tinggal 3 kelompok lagi belum? Ayo yang lain semangat. Silvi sudah ya? Oh, iya. Papa masih pretest juga. Nanti kan bisa bahas dendam pas post testnya ya. Wah.
Oke, tinggal 3 kelompok lagi, Isni, Risna sama Ciza. Jangan nangis, Lela. Tidak apa-apa. Oh, singkatan. Ayo Risna. Nah, wow, cepat ini. Apa jawab saja, kan masih pretest juga, artinya masih pengetahuan awal. Nanti itu ya jangan sampai nanti lebih tinggi nilai pretest daripada post testnya. Itu yang bahaya ya. Iya, kalau masih itunya tidak apa-apa. Ayo kelompoknya Isni tinggal satu nomor lagi kayaknya. Ingat ya, ini gamesnya ini selain benarnya kecepatannya juga dinilai. Karena itu yang membedakan skornya. Luar biasa. Oke, boleh yang 2 nama terakhir. Oke, 2 nama terakhir. Oke, tinggal kelompoknya Rahma sama Jija. Jija. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, kita lihat Bapak N kan ya, karena sudah selesai semua. Untuk sementara kita perhatikan di layar, inilah 3 besar untuk di pretest. Ada Aisyah, kelompok Aisyah, kelompoknya Isni. Ingat, justru 3 nama ini jadi tantangan besar karena kenapa di latihan awal sudah segini, harusnya nanti pada saat post test harus lebih tinggi lagi. Ingat, pada saat pre dan pro itu harus ada kenaikan. Oke? Coba kita perhatikan. Nih ya, wow, sudah cukup banyak yang benar. Tidak apa-apa, ini masih latihan awal, artinya kalian kan belum dapat pengalaman mengenai materinya ya. Tapi secara tidak langsung, kalian sudah memperoleh materi melalui mengerjakan soal yang ada di quizzes ya. Gitu. Betul tidak? Betul. Tadi soalnya ada apa saja yang kalian ingat? Karakteristik, terus nilai dan penggalan cerita gitu ya. Berarti ada kutipannya, kalian yang menentukan. Oke, berarti kalian sudah latihan menganalisis sebenarnya. Oke, untuk menggali lagi kalian punya kemampuan, coba kita latihan dulu menganalisis. Ada video yang Bapak telah sediakan, coba lihat. Kata tokohnya kata. Coba lihat kata kartunnya. Yuk simaklah video berikut ini. Ayo mari kita simak. Oke, silakan ya disaksikan videonya. Belum ya? Oke. Kira-kira silakan disaksikan ya videonya. Legenda Tadulako Bulili. Kisah dari Sulawesi Tengah. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah desa yang bernama Bulili. Desa tersebut dipimpin oleh 3 orang Tadulako. Tadulako artinya adalah panglima perang. Panglima perang ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan desa, tetapi juga berperan sebagai pengambil keputusan-keputusan penting bagi warga desanya. Ketiga Tadulako tersebut berhasil membuat desa Bulili menjadi aman, tentram, dan damai. Cerita rakyat tentang 3 Tadulako tersebut berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi ini beribu kota di kota Palu. Bagaimana kisah 3 Tadulako tersebut dalam memimpin desa Bulili?
Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. 3 Tadulako yang memimpin desa Bulili adalah Bantaili, Makeku, dan Bolove. 3 Tadulako tersebut, seperti para Tadulako lainnya, merupakan orang yang arif dan bijaksana. Mereka tidak hanya ahli dalam berperang, tetapi juga mampu memberikan solusi bagi warganya yang sedang mengalami kesulitan. Di desa Bulili tersebut, tinggallah seorang gadis yang sangat jelita. Gadis tersebut bernama Moro. Kecantikan Moro terkenal hingga ke pelosok negeri. Kecantikan Moro terdengar hingga ke istana Raja Sigi. Raja Sigi segera mengirim utusannya menemui ayah Moro untuk melamar. Maafkan kami tuan-tuan, kami belum bisa memutuskan mengenai masalah lamaran ini. Mohon tuan-tuan menunggu kami berunding dahulu dengan para Tadulako. Baiklah, kami menghargai adat yang berlaku di desa ini. Kami bersedia menunggu keputusan dari para Tadulako. Meskipun putrinya dilamar oleh raja, ayah Moro tidak serta-merta menerima lamaran tersebut. Ayah Moro segera menemui para Tadulako membicarakan perihal lamaran Raja Sigi tersebut. Para Tadulako ternyata menyetujui lamaran Raja Sigi terhadap Moro. Rombongan Raja Sigi segera datang ke desa Bulili untuk melangsungkan pernikahan dengan Moro. Pesta pernikahan digelar secara besar-besaran. Setelah menikah, Raja Sigi memutuskan untuk tinggal di desa Bulili. Tidak terasa waktu berjalan hingga Moro hamil 7 bulan. Adinda, maafkan Kanda. Ada urusan kerajaan yang sangat mendesak. Kakanda harus segera kembali ke istana untuk menyelesaikannya. Kakanda berjanji akan kembali secepatnya sebelum anak kita lahir. Baiklah Kakanda, Adinda akan menunggu kedatangan Kakanda. 2 bulan berlalu, tetapi Raja Sigi tidak kunjung kembali ke Bulili. Usia kandungan Moro semakin besar dan akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki. Melihat Raja Sigi yang tidak kunjung kembali dari istana, ayah Moro pun segera menemui para Tadulako. Para Tadulako memutuskan menemui Raja Sigi. Tadulako Bantaili dan Tadulako Makeku yang mendapatkan tugas tersebut. Tadulako Bantaili dan Makeku segera berangkat ke istana Raja Sigi. Namun, bukannya sambutan ramah yang mereka terima. Hei, kalian berdua, ada apa datang ke sini? Maaf yang mulia Raja Sigi. Apa tidak sebaiknya kita berbicara di dalam istana? Tidak perlu. Katakan saja, apa maksud kalian datang ke sini? Maaf Baginda, kedatangan kami ke sini adalah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Permaisuri telah melahirkan bayi laki-laki. Karena itu, kami bermaksud meminta 1 lumbung padi untuk putra Baginda yang baru saja lahir. Mendengar berita baik tersebut, Raja Sigi bukannya gembira, tetapi justru sangat marah. Kalian jangan menipuku. Pasti penduduk Bulili sedang kelaparan sekarang, sehingga kalian meminta lumbung padiku. Baginda, yang kami sampaikan ini adalah benar adanya. Lumbung padi itu adalah untuk putra Baginda sendiri, bukan untuk penduduk kampung Bantai. Raja Sigi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, jika kalian menginginkan lumbung padi, ambillah di belakang sana. Itu pun jika kalian mampu membawanya. Tadulako Bantaili dan Makeku sangat marah karena telah diremehkan oleh Raja Sigi. Tanpa bicara, mereka langsung pergi ke belakang istana dan mengangkat lumbung padi yang sangat besar. Tadulako Bantaili dan Makeku membawa lumbung padi tersebut melewati depan Raja Sigi tanpa berbicara sedikit pun. Raja Sigi sangat terkejut dan tidak percaya yang sangat besar. Menyadari lumbung padinya dibawa lari, Raja Sigi segera memerintahkan para prajuritnya mengejar kedua Tadulako tersebut. Para prajurit istana segera mengejar kedua Tadulako tersebut. Tadulako
Tadulaku Bantaili dan Makeku berlari kencang sambil membawa lumbung padi. Para prajurit istana mengejar di belakangnya. Meskipun membawa lumbung padi yang sangat besar, tapi pergerakan kedua Tadulaku tersebut sangat gesit. Para prajurit kesulitan mengejarnya. Para prajurit istana kemudian melepaskan anak panah ke arah kedua Tadulaku tersebut. Anehnya, meskipun ratusan anak panah menyerbu, tapi tak ada satupun yang bisa mengenai kedua Tadulaku tersebut. Hingga akhirnya, sebuah sungai besar berada di depan Tadulaku Bantaili dan kedua Tadulaku tersebut bukannya berhenti, tetapi malah melompati sungai besar itu sambil membawa padi. Para prajurit terheran-heran melihat kedua Tadulaku itu mampu melompati sungai yang besar sambil membawa lumbung padi yang besar. Para prajurit berusaha menyeberangi sungai tersebut. Tiba-tiba, puluhan ekor buaya yang sangat besar muncul. Para prajurit ketakutan dan lari tunggang-langgang kembali ke istana. Tadulaku Bantaili dan Makeku berhasil membawa lumbung padi itu ke Bulili dan meletakkannya di samping rumah Moro. Oke, itulah tadi salah satu contoh video yang berisi cerita rakyat. Kalian bisa mengakses video kembali yang tadi telah kalian saksikan untuk menonton video fullnya dengan memindai kode QR berikut ini menggunakan handphone kalian. Boleh. Nanti kan kalian bisa nonton di rumah ulang kan videonya. Silakan kalau ada yang mau untuk scan barcode-nya boleh. Ya, boleh ya. Di-scan aja barcode-nya, nanti bisa ditonton ulang di rumah. Boleh. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Mau dari atas, bawah, boleh. Oke, tadi kan kalian telah sama-sama menyimak video yang berjudul, apa judulnya tadi? Tadulaku Bulili. Cerita rakyat tersebut berasal dari daerah mana? Sulawesi Tengah. Lebih tepatnya di? Kota Palu dan Sigi ya. Oke, kan tadi kalian sudah mendapat materi tentang karakteristik dan nilai-nilai itu berasal dari soal yang kalian kerjakan tadi di pretest kan? Oke, ada yang bisa menyebutkan apa saja karakteristik dalam teks hikayat? Oke, silakan. Silvi. Karakteristik teks hikayat ada 4. Kemustahilan, kesaktian, istana sentris, dan anonim. Oke, tepuk tangan dulu buat Silvi. Iya, betul ya. Jadi ada 4 karakteristiknya. Apa yang pertama tadi sebut Silvi? Kemustahilan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Anonim. Oke, coba tadi pada video tersebut kira-kira ada yang bisa menyebutkan pada bagian mana terdapat karakteristik kemustahilan? Oke, mungkin boleh Lela. Silakan Lela. Itu bahwa pada saat Tadulaku melompati sungai dengan membawa lumbung padi yang besar. Oke, tepuk tangan dulu buat Lela. Iya, betul ya bahwa pada saat kedua Tadulaku tersebut dalam keadaan membawa lumbung padi berhasil untuk menyeberang sungai. Kira-kira kalau zaman sekarang itu bisa tidak ya? Tidak ya, apalagi sungai itu ada buayanya ya. Oke, kira-kira ada lagi yang bisa menyebutkan kemustahilan dalam video tersebut? Oke, silakan Hernita. Pada saat dua Tadulaku itu mengangkat lumbung padi yang besar itu, Bapak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Arita. Iya ya, bahkan raja pun tadi sempat heran. Masa ada 2 orang bisa mengangkat lumbung padi di mana itu tempat penampungan padi hanya diangkat oleh 2 orang saja. Itu merupakan sebuah kemustahilan. Kira-kira kita masuk di kesaktian. Ada yang bisa menyebutkan kesaktian dalam video tersebut? Oke, silakan Rahma. Kesaktiannya terdapat pada saat kedua Tadulaku itu membawa lumbung padi mereka tidak terkena satupun dari yang. Oke, tepuk tangan dulu buat Rahma. Betul ya, bahwa tadi di video tersebut dicuplikannya pada saat 2 Tadulaku itu apa? Membawa
lumbung padi, mereka tidak kena panah. Padahal sudah 100 kali kan ditembakkan panah, tapi tidak ada yang kena satu. Itu merupakan sebuah kesaktian. Oke, sekarang kita masuk di nilai-nilai. Kira-kira setelah tadi mengerjakan soal pretest, ada yang bisa menyebutkan apa saja nilai-nilai dalam teks hikayat? Oke, ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan mungkin bisa Anissa. Nilai Moral, moral, sosial, budaya, edukasi, religi. Oke, religi. Religius ya. Tepuk tangan dulu buat Anissa. Oke, jadi ada 5 nilai ya. Apa yang pertama? Moral. Yang kedua? Sosial. Ketiga? Yang keempat? Edukasi. Yang kelima? Religius. Kira-kira dalam video tadi itu apakah ada terkandung nilai moral? Ada. Kira-kira nilai moralnya yang berhubungan dengan apa itu nilai moral? Sikap. Apalagi tingkah laku. Ya, kira-kira dari tingkah laku yang tadi tokoh-tokoh tersebut, apakah ada nilai moral yang muncul? Ada. Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, silakan Aziza. Rajanya angku ya. Betul sekali bahwa Raja Sigit tersebut memperlihatkan sikap angkunya pada saat apa itu? Pada saat dua tadulako data betulnya. Padahal dia hanya mau kasih kabar kan? Tentang apa kabarnya? Anaknya sudah lahir. Betul ya, tapi tanggapannya raja itu lain ya. Dia pikir itu mereka hanya mau mengemis minta beras. Luar biasa. Ya, oke. Jadi itu merupakan salah satu contoh adanya tadi nilai moral itu. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, nanti sebentar kalian itu akan bekerja secara berkelompok gitu, ya. Tapi nanti terlebih dahulu Bapak bagi dulu kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti silakan tinggal menyebutkan nama dari angka 1 sampai 4. Berarti yang dapat angka 1 masuk kelompok 1, 2 kelompok 2 dan begitu setelahnya. Bisa dia mengerti? Bisa. Oke. Silakan sebut nomor. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 ya. 4. Farel 1. Aisyah. Oke, silakan yang nomor 1 ketemu dengan nomor 1, 2 ketemu dengan 2 dan begitu setelahnya. Silakan dengar ya, kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana, 4 di sana, tengah ini kosong. Oke, silakan membentuk kelompok. Oke, silakan membentuk kelompok. Iya, mejanya dirapatkan ya. Iya, kayak seperti itu. Oke. Iya. Boleh. Dirapatkan saja. Ya. Ayo diatur kasih rapi kelompoknya ya. Ya, seperti itu. Boleh. Boleh seperti itu. Sudah? Oke, sudah dapat kelompok semua? Oke, jika sudah dapat kelompok, sekarang Bapak akan bagikan ini ya. LKPD. Oke, ini buat kelompok kalian. Buat kelompok kalian. Kelompok kalian. Kelompok kalian. Oke, coba mengerjakan ya. Kalian pilih teks apa? Kita pilih teks Budiman. Oh, ikat Budiman.
Iya. Karakteristik sama nilai-nilai. Mengikuti tabel itu ya. Ingat hanya 2 tugasnya ya, hanya karakteristik dan nilai-nilai saja gitu. Ayo silakan mulai bekerja. Ya. Ya, boleh akses internet untuk memperkaya referensi kalian dalam menjawab. Boleh cari kira-kira seperti apakah itu kemustahilan, kesaktian, supaya kalian bisa lebih mantap lagi. Ya. Dibagi tugas siapa yang mencari karakteristik, siapa yang mencari nilai-nilai. Supaya kerja semua, ya. Ayo dimanfaatkan waktunya ya, cuman 20 menit saja waktunya mengerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan tanyakan. Ayo silakan berdiskusi nah ya. Karena yang Bapak nilai itu kalian punya komunikasi, kerjasama. Ya, kerja gitu ya. Ayo, jangan lupa acting menulis. Kita pura-pura bicara ini. Iya, bagus. Aku bagi dulu. Iya, dibagi ya. Kalau masih butuh kertas bilang-bilang, nanti Bapak kasih kertas lagi. Kita presentasi. Presentasi sama kelompok. Boleh, semuanya maju boleh. Mic-nya tidak aktif. Nanti presentasi kasih besar aja suaranya. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja ya. Tidak usah malu bertanya. Ada kesulitan? Tidak ada. Mudah ya berarti. Mudah. Alhamdulillah. Ingat, cuma satu yang menulis jawaban saja ya.
lupa dibaca-baca ya. Itu jawaban apakah sudah sesuai atau belum. Ya. Oke, jangan lupa nanti dibaca-baca ulang jawabannya apakah sudah sesuai atau belum. Tuh. Siapa yang menulis? Iren? Iren ya. Ada pertanyaan? Ainil? Iya, harus. Coba dicontohkan seperti itu. Ada kendala? Tidak ada. Sejauh ini aman-aman saja. Oke, silakan Mbak ya. Apa mau nilai kalian punya komunikasi, kerjasama? Ini juga tuan. Oh dia ininya kurang. Coba Papa lihat mana. Tapi ini dia. Kesalahan penulis. Oh iya. Oke, jadi nanti kan sebenarnya kalau dalam menganalisis itu artinya kalau memang tidak ada ya berarti tidak apa-apa, tidak ada. Tapi bukan berarti kan dalam satu tes itu apakah hanya satu saja analisisnya, bisa lebih. Iya, bahkan kan di dalam itu bisa saja ada nilai moralnya ada lebih dari satu, nilai sosialnya lebih dari satu, bisa saja. Jadi artinya apa yang ada kan tinggal dicari lagi. Memanfaatkan waktu untuk tinggal menambahkan mungkin kira-kira apakah masih ada yang perlu ditambahkan lagi, apakah ada yang mungkin perlu dikurangi gitu. Ya ini kita sudah mulai baca-baca tadi. Iya, silakan ya. Ingat, jangan lupa ini ya. Ya. Jangan Oh ya. Oke? Ya. Oke, siap. Ada kesulitan kelompoknya Farel? Tidak ada. Sudah dibagi-bagi. Tugasnya Bapak. Iya. Nanti Hermita baca materi yang karakteristik. Kau nanti baca materi nilai. Oke. Boleh. Aziza baca apa? Aziza bagian penutup. Selalunya kayaknya. Langganan. Ya, oke, dibaca baik-baik dulu ya kira-kira. Misalkan apa yang sudah ada itu dibaca lagi kembali. Apakah mungkin sudah sesuai dengan apa yang kalian mau? Gitu. Ditambahkan juga boleh. Oke. Semangat buat kelompok 1 ya. Oke. Iya, ini sudah bagian menganalisis. Kira-kira berapa lama Ron? Tidak lama. Paling sekitar 10 menit lagi sudah presentasi mereka. 10 menit? Iya. Soalnya Bapak di sana. Coba dikasih. Ingat, tinggal 10 menit lagi ya.
nanti urutannya saya di sini. Mau dulu baru Alia. Tahu baru bisa. Jadi nanti kalau saya bilang begini, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Farah, saya Alia, saya Nandi. Kenapa? Tidak, kita hanya ada sedikit lawakan untuk Oh, menghibur kita semua kelompok. Tidak untuk kita bukan untuk persembahan. Nomor berapa itu tuh isi dari? Nomor 4. Cepat ya, sisa berapa menit lagi? 3, 2. Nomor 5 sudah dapat jawabannya. Ainir. Sudah sehat, mutmainah? Sudah. Saya pelan sekali. Oke, sudah sampai di mana? Kerjakan? Nilai-nilai. Dibaca baik-baik, ulang jawabannya ya. Apakah jawaban itu sudah sesuai atau belum? Atau ada yang perlu kalian tambahkan lagi? Ditambahkan kembali. Ya, oke? Ya, 5 menit lagi. Kalian teks apa? Kalau kelompoknya Isni? Wahyu Budiman. Oke, berarti 2 si miskin, 2 Wahyu Budiman. Aduh, bagaimana? Apa yang dipikirkan Silvi? Kayaknya gua ada yang kau pikirkan. Siapa Silvi? Siapa? Yang duluan. Siapa yang diluat? Bukan. Nanti kalau bisa jawaban dari kelompok lain ditanggapi ya. Artinya disesuaikan dengan jawaban kalian. Misalnya kan di jawaban kalian itu pada kemustahilan itu tidak sama dengan kelompok mereka. Atau mungkin contoh, di kelompok kalian dapat 1 kemustahilan. Mereka dapat kalian dapat 2, mereka dapat 1. Kalian tinggal tanggapi, oke, apa kami bisa menambahkan mungkin. Iya, menurut kelompok kami, hasil temuan kami itu ada lebih dari 1 untuk bagian kemustahilan. Yang penting dengan teks yang sama dengan kalian. Atau mungkin di teksnya yang tidak sama dengan kalian kan artinya kalau yang menurut kalian itu bukan kemustahilan, ya ditanggapi saja. Bukan kesaktian, ditanggapi saja. Bukan nilai moral, ditanggapi saja. Gitu. Ya. Ya, supaya nanti lebih diskusinya lebih bagus. Oke, tidak lama lagi kita akan presentasi sudah ya. Jika ada kendala silakan ditanyakan. Pak, kira-kira sudah betul cara kami kerjakan seperti ini? Boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan. Kira-kira kapan ini bisa masuk di istana sentris? Yang penting berhubungan dengan kerajaan. Ya, itu maksud. Ya. Artinya yang penting kan coba kalian baca di bahan ajar. Kembalikan kepada usaha. Ayo, coba seperti apa kalau istana sentris? Hal tersebut dapat dihubungkan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja. Nah, berarti yang penting ada kutipan menunjuk Banyak sekali ini. minimal ambil aja beberapa. Ya. Semua nih,
Oke, ada kendala kelompoknya Zidan? Tidak ada, lancar ya. Kita sudah mau presentasi loh. Siap-siap ya. Ya, kita kurang lebih 25 menit lagi. Hari ini sudah mau bisa presentasi? Nah, Paris. Nah, silakan latihan memang dari sekarang begitu. Bagaimana? Atau, tapi tidak usah berdiri ya. Duduk aja. Boleh. Kalau memang sudah selesai nanti, boleh dipersiapkan sudah seperti apa presentasinya. Pembukanya seperti apa, penutupnya seperti apa, pembagian untuk yang dipresentasikan boleh sudah dibicarakan memang. Ya? Oke. Maju di depan. Nanti kalau presentasi kasih besar suara ya. Iya, dikasih besar suaranya supaya terdengar semua nanti. Bapak izin minum ya. Pokoknya harus semangat presentasinya gitu. Terlihat ceria. Oke, sudah siap? Sudah siap presentasi? Sudah selesai semua? Nil, boleh? Oke, kita sekarang masuk ke tahap mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, nanti kita presentasinya itu boleh maju ke depan semua anggota kelompoknya. Ya, boleh maju ke depan semua anggota kelompoknya. Untuk kelompok yang belum tampil, silakan disimak jawaban dari kelompok lain. Kira-kira sesuaikan dengan jawabanmu. Apakah jawaban dari kelompok lain yang kalian memilih teks yang sama? Kira-kira apakah jawabannya sudah tepat atau belum? Atau ada yang perlu ditambahkan lagi dari jawaban kelompok penyaji? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang Bapak persilakan untuk kelompok 1 presentasi. Ayo kita kasih semangat dulu kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Di sebelah sini aja boleh. Ayo pindahkan ini ya. Maaf Jija. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Farel. Saya Hernita. Saya Naldi. Saya Zita. Ada Kingkong lagi makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi. Untuk itu saya serahkan kepada teman saya Hernita yang akan membacakan tugas mengenai karakteristik dari hikayat si miskin. Karakteristik pada hikayat si miskin ini ada 4, yaitu kemustahilan, kesaktian, istana sentris, dan anonim. Di bagian kemustahilan, kutipan teksnya, kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek kebayan, yang kemudian terus membelah perut ikan nun dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali, sampai marah karamah dapat keluar dengan tak bercela. Yang kedua, kesaktian. Kutipannya, dengan takdir Allah terdirilah di situ kesaktian. Dengan kesaktiannya diciptakannya kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapan seperti dulu kala. Yang ketiga, karakteristik istana sentris. Kutipannya, dengan takdir Allah terdirilah di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Kemudian si miskin berganti nama
Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi dan negerinya diberi nama Puspasari. Yang terakhir, karakteristik anonim di sini ada karena tidak ada pengarang yang ditulis dalam teks hikayat si miskin. Selanjutnya tugas mengenai nilai-nilai dalam hikayat si miskin. Saya akan membacakan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat si miskin. Yang pertama, nilai moral. Untuk konteksnya, mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Dinda, jangan keadaan membuat Dinda itu. Jika dapat, Kakanda akan berikan kepada Dinda, kata si miskin. Sang istri pun tidak menangis lagi. Yang kedua, nilai sosial. Karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju, dan buah lainnya. Yang ketiga, nilai budaya. Lalu Malakarma kembali ke negeri Puspasari untuk mencari ayah bundanya dan menciptakan kembali kerajaan Puspasari dengan perlengkapan seperti dahulu kala. Yang keempat, nilai edukasi. Atas bujukannya Raja Angka berantah oleh para ahli mudun, itu dikatakan bahwa Malakarma dan Sila Kesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Yang terakhir, nilai religius. Karena takdir Tuhan semiskinnya menggali tanah menemukan sebuah telaga besar berisi emas yang banyak. Sekian presentasi dari kami. Harapan jalan-jalan ke Amerika bulannya berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Oke, boleh tetap di tempat? Baik, tetap di tempat dulu nah ya. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok pertama. Mereka menganalisis teks yang berjudul Hikayat Si Miskin. Kira-kira dari 3 kelompok yang bukan penyaji, ada yang mau ditanggapi dari penampilan kelompok 1? Oke, silakan Lela. Di bagian karakteristik yang istana sentris kita sedikit berbeda dengan kelompok 1. Ya. Kalau untuk kutipan teks di bagian istana sentris dari kelompok kedua, yaitu nilai Kesumasari. Nilai Kesuma ditemui oleh Raja Mengindrasari, putra mahkota dari Palinggam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mengurai. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu buat Anu ya. Oke, jadi terdapat sedikit perbedaan antara jawaban dari kelompok penyaji dan kelompok yang bukan penyaji. Kira-kira bagaimana tanggapan dari kelompok penyaji? Gitu. Ya Bapak, itu sebenarnya benar juga, cuman kita ambil dari kutipan yang lain. Oh iya, oke. Berarti menurut kelompok penyaji itu juga termaksud, cuman mereka memilih salah satunya saja ya. Oke, terima kasih. Yang lain, ada lagi yang mau ditanggapi? Tidak ada? Oke, terima kasih buat kelompok 1. Silakan duduk. Oke, sekarang kita persilakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Silviania Sana dan sebelah saya Lela Santini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu teks hikayat si miskin. Dengan Lela yang membacakan karakteristik, Tabita yang akan membacakan nilai-nilai, dan Sri Rama yang menutup. Untuk karakteristik, saya persilakan teman saya Lela. Baiklah, pada cerita hikayat si miskin ada 4 karakteristik yang telah kami temukan. Karakteristik yang pertama yaitu kemustahilan. Kutipan teksnya yaitu Ikanun terdampar di dekat rumah nenek kebayan, yang kemudian terus membelah perut ikan itu dengan daun padi, karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali. Sampai Malakarma dapat
kesekian kali itu saya mengejar dia yang sangat mustahil untuk dimiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Mereka juga memilih teks hikayat si miskin. Oke, sekarang kira-kira dari penampilan atau presentasi dari kelompok 2 ada yang mau ditanggapi? Kira-kira jawaban mereka itu mungkin masih ada yang belum sesuai atau belum benar. Boleh, ada yang mau dikomentari? Sudah tepat semua jawabannya mereka? Sudah ya? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 3, Bapak persilakan untuk tampil. Silakan kelompok 3. Ya, yang pilih teks yang sama dengan kelompok 3 tolong diperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu karakteristik dan nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat Bayan Budiman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anindra Laniasari dari kelompok 3 selaku kelompok presentasi kali ini. Adapun teman kelompok saya baik, teman-teman, selanjutnya tugas pertama saya persilahkan untuk Zidan membacakan karakteristik teks hikayat Bayan Budiman. Baiklah, saya akan membacakan karakteristik dari teks hikayat Bayan Budiman. Terdapat 4 karakteristik. Yang pertama ada kemustahilan. Pada kelompok kami mendapat 2 kemustahilan pada teks hikayat Bayan Budiman. Yang pertama, kutipannya yaitu maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun bisa terhadap kebutaannya dan menunggu suaminya Khojan pulang dari rantaunya. Yang kedua, luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan hati kerak. Yang kedua, kesaktian. Maka marahlah istri Khojan Maimun dan disetaknya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskan sampai mati. Yang ketiga, istana sentris. Istana sentris maka beberapa lama ditinggal suaminya dan anak raja Ajam berkuda lalu melihatnya Bibi Zainab yang terlalu elok. Yang keempat, anonim. Tidak terdapat nama pengarang pada teks hikayat Bayan Budiman. Selanjutnya saya persilakan Bunda Desna membacakan nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat Bayan Budiman. Ada 5 nilai-nilai teks hikayat Bayan Budiman. 1. Nilai normal. Kutipan, dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Nilai kedua, nilai sosial. Kutipannya, apapun hamba ini harapkan tuan mencari jahat sekalipun keadaan tuan. Insya Allah di atas kepalanya hambalah menanggungnya. Nilai ketiga, nilai budaya. Kutipannya, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan baik. Nilai keempat, nilai edukasi. Kutipannya hingga akhirnya ialah Bibi Zainab pun insya terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya. Nilai kelima, nilai religius. Kutipannya maka berdasar itulah dia tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kelengkapannya saya serahkan kepada Aisyah. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah penampilan dari kelompok 3 yang menganalisis teks berjudul hikayat Bayan Budiman. Kira-kira dari yang kalian simak, apakah
jawaban dari kelompok 3 masih ada yang perlu diperbaiki mungkin? Oke, silakan dulu untuk Isni. Kita di kesaksiannya ada yang beda. Oke, silakan apa bedanya? Di sini hati kera bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Anak saudara mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak kambuh melainkan diobati dengan hati kera. Siap, terima kasih. Oke, silakan Pak. Sama ya. Oke, coba diperhatikan. Di bagian kesaktian menurut kelompok 4 dan kelompok 1 bahwa di situ ada lagi tambahan yang bisa kalian masukkan. Ya, pertama bisa mengobati penyakit menggunakan hati kera. Ya, bagaimana kelompok penyaji? Seperti apa dengan mereka? Ya, jadi nanti bisa ditambahkan itu ya. Oke, siap. Ada lagi? Tidak ada. Beri A+ buat kelompok 3. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 4, silakan maju presentasi. Oke, silakan kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isni dan teman-teman saya Emil. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan karakteristik dan nilai moral dari teks hikayat berjudul Hikayat Bayan Budiman yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Aiman. Karakteristik yang pertama, kemustahilan. Bayan bisa berpikir untuk menghindar dari pembunuhan. Kutipannya terdapat pada maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti itu maka ia juga akan binasa. Yang kedua, burung Bayan bisa menceritakan banyak kisah hingga 24 malam. Kutipannya terdapat pada maka berilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Karakteristik yang kedua, kesaktian. Hati kera bisa digunakan untuk menyembuhkan luka. Kutipannya, anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan hati kera. Karakteristik ketiga, istana sentris. Khojan Mubarak, saudagar yang sangat kaya. Kutipannya, sebenarnya ada saudagar dari negara Ajam, Khojan Mubarak, umurnya terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Karakteristik yang keempat, pengarangnya tidak mencantumkan nama. Oke. Setelah karakteristik ada nilai moral yang akan dibacakan oleh Iren. Nilai moral satu, nilai moral konsep nilai berkaitan kebencian kalian. Maka pada suatu malam pamitan Ibu Zainab kepada Niru itu hendak menemui anak raja. Dua, nilai sosial konsep nilai membantu sesama yang dibutuhkan. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat mengikat istri tuannya daripada menjadi istri yang kurang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Tiga, nilai budaya. Konsep nilai burung yang dipelihara dicabuti bunyinya agar tidak bisa terbang. Adapun akan hamba tuan ini adalah seperti hikayat seekor kuda yang dicabut bunyinya oleh tuannya seorang istri saudagar.
4 nilai religius, konsep nilai bahaya memberi nasihat seseorang melanggar aturan agama, maka bernasihatilah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Ta'ala. 5 nilai edukasi, konsep nilai memperoleh ilmu hanya yang 5 tahun, maka diserahkanlah oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur dan Maimun 15 tahun. Oke, untuk penutup saya serahkan kepada. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami pamit. Untuk yang sama teksnya juga jawabannya hampir-hampir sama, tinggal paling hanya 1-2 aja yang kurang. Ya, oke. Coba kita perhatikan jawaban benarnya. Nanti boleh satu orang bantu Bapak untuk membacakan, ya. Oke, oleh satu orang siapa yang mau ke depan membacakan hasil analisis ini? Jadi jawabannya nanti tinggal kalian sesuaikan dengan jawaban kalian. Ada satu orang, boleh yang mau ke depan? Oke, silakan Presiden. Silakan dibacakan supaya teman-temanmu juga dengar. Ya. Silakan kasih keras suara. Oke, di sini saya akan membacakan nilai-nilai dari teks hikayat si miskin. Yang pertama ada nilai agama. Kutipan teksnya. Konsep nilainya adalah percayalah pada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Kutipan teksnya, karena takdir Tuhan si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaju besar berisi emas yang banyak. Yang kedua, nilai sosial. Konsep nilainya, kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Kutipan teksnya, karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju dan buah-buahan dan lain-lain. Yang ketiga, nilai budaya. Konsep nilainya, budaya menyembah seorang raja, tunduk kepada raja. Kutipan teksnya, yang mulia, sahut si miskin lalu bersujud kepada maharaja. Yang keempat, nilai moral. Konsep nilainya, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Kutipan teksnya, mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Adinda, jangan menangis. Kakanda akan mencarikan buah mangga itu. Jika dapat, Kakanda akan berikan kepada Adinda, kata si miskin. Sang istri pun tidak menangis lagi. Saya akan lanjut kepada karakteristik teks hikayat si miskin. Yang pertama, kemustahilan. Kutipan teksnya, timbul birahi nahkoda kapal itu kepada cahaya cairani, maka didorongnya para karma ke laut. Yang seterusnya ditelan oleh ikan nur yang membuntuti kapal itu menuju ke palinggam cahaya. Yang kedua, kesaktian. Kutipan teksnya, dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapan seperti dahulu kala. Yang ketiga, anonim. Kutipan teksnya tidak ada karena tidak ada pengarang dalam teks tersebut. Yang keempat, istana sentris. Kutipan teksnya, karena sumpah Batara Indra
seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan sehingga sengsara hidupnya. Baiklah, itulah nilai-nilai dari teks Hikayat Si Miskin beserta karakteristiknya. Oke, jadi seperti inilah nanti jawaban yang bisa kalian sesuaikan dengan hasil kerja kalian. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak, yang istana sentris itu kan kita ambilnya yang lain. Ya. Betul atau? Betul atau tidak? Oke, coba perhatikan. Yang di papan ini hanyalah salah satu contoh dari setiap bagiannya, gitu ya. Hanya sebagian contoh. Jadi bahwa seperti inilah nanti jawaban sesungguhnya. Kayak bilang tadi, bukan berarti dalam setiap kutipan itu hanya satu kutipan ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kalau yang di papan kan nilai-nilai dalam teks hikayat ada 4, tapi di sakunya 5, Bapak. Oke, ada nilai edukasi satu ya. Iya. Oke, iya, berarti harusnya di sini memang harusnya ada satu nilai edukasi lagi tambahannya. Ya, oke. Oke, ada yang bertanyakan? Ada? Ada atau tidak? Oke, kalau tidak ada silakan dikumpul LKPD-nya. Terus kembali ke posisi awalnya, dirapikan kembali kursinya dulu. Ayo, dikumpul LKPD-nya. Dirapikan kembali dulu kursinya ya. Kita dulu bagian dulu. LKPD-nya boleh dikumpul. LKPD-nya. Ya, silakan dulu tempatnya masing-masing. Kita tadi telah selesai sama-sama bekerja secara berkelompok ya. Oke? Ya, oke, sekarang ada yang bisa menyimpulkan tentang materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Boleh? Nilai-nilai dan juga karakteristik dari sebuah teks hikayat. Oke, beri apa dulu buat Lela. Oke, sekarang ada yang masih ingat apa saja karakteristik dalam teks hikayat? Ayo. Iya, silakan Hernita. Karakteristik dalam teks hikayat ada 4. Hmm. Yang pertama kemustahilan, kesaktian, istana sentris, sama anonim. Oke, sekali lagi kasih apa dulu buat temanmu. Benar ya bahwa hari ini kita telah belajar tentang karakteristik dan nilai-nilai dalam hikayat. Ada berapa karakteristiknya? 4. Apa yang pertama? Kemustahilan. Yang kedua? Kemustahilan. Yang ketiga? Terus yang keempat? Anonim. Ada berapa nilai dalam teks hikayat? 5. Yang pertama? Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, nilai religius. Oke, sepertinya kalian sudah paham semua. Untuk menguji pemahaman kalian, kita mengerjakan soal post test lagi. Ya, kan tadi kalian sudah mengerjakan itu ya. Boleh dikerjakan dengan teman di sampingnya. Iya, kasih semua dulu. Oh, dia masih berputar-putar. Ingat ya, langsung buka saja Quizzes di Google Chrome dan masukkan kodenya ya, tidak perlu login. Klasik.
Oke, silakan masukkan kode 276419. Silakan masukkan kode 276419. 276419. Silakan masukkan kode 276419. Oke, sudah ada 8 yang masuk. Boleh kerja sama teman di sampingnya saja, tidak apa-apa. Ya. Sudah ada 9 yang masuk. Ada Lela, alhamdulillah ya, perjuangan panjang. Tolong dikerjakan secepat mungkin ya, secepat mungkin. Biar tidak masuk semua ya. Oke, sudah boleh? Kita mulai. Nanti boleh bekerja dengan teman sampingnya saja. Ayo, ada 11 peserta. Sudah boleh? Sangat maklum kalau misalnya ayo, sudah? Udah ya, kita mulai start. Oke. Selamat bekerja. Ingat, upayakan hasilnya lebih baik dari hasil pretest yang tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat. Wow, Tabita, Ella, ada 3 teratas, Ella, Tabita, dan Siti. Seperti dominasi yang hampir sama. Ingat ya, dia dihitung juga kecepatan dalam menjawab. Dihitung juga kecepatan dalam menjawab. Ini, kesulitannya. Oke, Tabita dan Farel. Ella, Ella. Ya, Tabita salah satu. Ambil nih montingnya. Monting. Oke, ideal masuk 4 besar. Ada juga menyusun. Ya, Lela sudah menjawab 8 nomor ya, Lela. Lela, kan skornya ya sudah mendekat sih lebih sekarang. Itu jaringan HP kalian berarti. Oke, Tabita di posisi 2. Oke, sudah ada Lela selesai. Putar. Jangan. Lapar. Selesai, Tabita? Beda 10 skor. Dengan Lela. Beda 10 skor saja. Waduh, Silvi pertama. Berapa sudah di HP? Ya, ayo, yang lain dipercepat sedikit menjawabnya. Ada Hernita yang bisa melambung ya. Oke. 3 besar ada Hernita, Silvi dan Lela. Ingat ya, dihitung juga kecepatan kalian menjawab. Ingat ya,
selain jumlah benarnya, dihitung juga kecepatan dalam kalian menjawab soalnya. Ini kan tadi sudah soal pretest kan? Artinya kalian sudah baca tadi dan kalian sudah tahu oh di bagian mana kalian yang masih perlu untuk dibenarkan jawabannya. Ini kalau yang merah begini berarti ada jawaban yang salah ya. Kalau ulangan harian seperti ini bagaimana? Oh, sudah tahu ya? Oh, kalau begini, kau tuh baru-baru. Kita sering main di ITS, bahasanya Oke, yang masih mengerjakan tinggal kelompoknya itu ya, sama Risna. Rahma sudah? Ya? Oke, sudah boleh ya? Selamat Pak. Tanita, ya? Betul-betul kok. Sabar Pak. Oke, ada Ainil masuk 3 besar. Ini kayaknya jawabnya benar semua deh. Cuma kecepatan menjawab saja. Masih. Lebih cepat saya minta. kita biasanya dikasih Ya, boleh? belum Berapa nomor lagi sini? 3 Lama. Lama masuk. Sekali masuk kok. Ada yang mulai stres karena di lambung skornya. Sudah berapa nomor Risni? 2 lagi Nah, kamu sabar kok. Kalau kamu udah sabar sudah ini. Selamat kali ini. Baik lu. Kan kalau kalian skip berkurang skor. Ya? Berapa lagi ya ini ya? berapa lagi sih Isni. Oh. Bisa dia gini, berapa bisa saya? Iya. satu nomor lagi Satu nomor lagi. Oke, siap itu enggak ini. Ya, astaga, itu terus. Gak dikerjain bawa saya itu namanya ini. Oke, Isni sama Zidan. Ya? Kalau jaringan, kalau jaringan. iyo ini saja Kalau ulangannya jadi cuma 10 nomor, ya pakai 50. Sudah? Oke, sudah selesai semua ya. Kita lihat skor aslinya. Inilah 3 besar. Peringkat 3 ini, peringkat 2 Silvi, peringkat pertama Ernita. Oke, kita lihat itu jumlah benar dan salah. Wow, itu Lela. Lela ada yang salah? Bapak tadi kan sudah selesai 10 nomor. Ternyata Tapi masih. kalau di loading kan Bapak cuma 9 yang saja. Ternyata mungkin tak simpan tuh bisa beneran. Oke, kita overview. Sama-sama. Wow, iya Lela 1 nomor tidak berhasil terjawab ya. hari Sabtunya Oke, dan ketika Bapak lihat ini ternyata terjadi peningkatan nilainya ya. Iya. Oke, beri ampun sebetulnya. Oke, sekarang kita hari ini telah sama-sama belajar materi tentang teks cerita rakyat dan kita juga sudah mengerjakan soal pretest dan post-test. Bapak tanyakan dulu, apa yang kalian rasakan belajar hari ini? Terus apa lagi? Karena kita habis main game. Ternyata gamenya itu ada pertanyaan dan kalian bisa dapat materi melalui
Kuis ya. Apa harapan kalian ke depannya? Lagi bapaknya ya. Mas seperti lagi nanti pertemuan selanjutnya. Oke, siap. Iya, nanti kita coba aplikasi yang lain lagi. Oke, tidak pertanyaan lagi ya. Kita akhiri dengan doa. Silakan satu orang ke depan untuk pimpin doa. Boleh, Zida. Tadi kita yang nutup lagi. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa. Kita minggu depan akan mempelajari materi tentang masih sama teks cerita rakyat, tapi kita beralih lagi ke keterampilannya, yaitu menceritakan kembali teks hikayat dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi, harapan Bapak dari pulang dari sini nanti silakan kalian searching di Google, cari-cari memang teks hikayat apa yang nanti akan mau kalian ceritakan kembali pada pertemuan yang akan datang. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Jadi